Oke teman-teman, selamat datang kembali di Insan Channel. Kali ini, Mimin akan meneruskan alur cerita Superhuman. Tapi, sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan agar Mimin makin semangat untuk terus update, bolehlah ya, traktirannya. Dan buat teman-teman yang mau kasih traktiran kopinya, linknya ada di deskripsi. Di video sebelumnya, Seo Moon-yup mempertimbangkan untuk ikut dalam pertandingan amal yang akan diselenggarakan sebelum Liga Battlefield yang akan segera dimulai. Ketua Jin yang mendengar itu sangat senang, karena Moon-yup mulai tertarik untuk ikut dalam Battlefield. Dan Shin pun berlanjut pada Ketua Jin yang sangat senang, setelah video pertandingan antara Korea dan Amerika diunggah, hanya dalam waktu 1 jam saja, videonya bisa mencapai 10 juta viewers, serta berbagai komentar dari para netizen yang melihat pertandingan luar biasa itu, karena setelah sekian lamanya, tim Korea akhirnya bisa melakukan perlawanan terhadap salah satu timnas terkuat dunia. Lalu, Moon-yup pun bertanya pada Ketua Jin, melakukan pertandingan amal sebelum pertandingan Pro League dimulai, dengan alasan mengecek kondisi dari para pemainnya, itu terdengar terlalu terburu-buru. Ketua Jin yang mendengar itu sedikit gugup dan kesal, karena Moon-yup bisa dengan cepat menyadarinya. Tapi Moon-yup melupakan itu, dan berlanjut ke topik utama. Jika Ketua Jin ingin Moon-yup ikut dalam pertandingan amal itu, Moon-yup memiliki beberapa syarat. Ketua Jin merasa sedikit bingung, tapi Ketua Jin meyakinkan Moon-yup, sebagai Ketua Asosiasi Battlefield Korea, dia akan berusaha mengabulkan semua keinginan Moon-yup. Moon-yup yang mendengar itu tersenyum, dan mengatakan beberapa syarat yang dia inginkan. Lalu, Shin pun beralih pada Baek Jae-ho, yang telah memegang senjata, tanpa diberitahu apa-apa. Dan bergumam, situasi macam apa ini? Lalu Moon-yup pun menjelaskan, karena Ketua Jin sudah menyetujui semua syarat yang Moon-yup berikan, maka, Moon-yup bersedia tampil, sebagai tamu spesial, di pertandingan amal tersebut. Ketika Moon-yup mendapatkan kehidupan kedua ini, dia ingin menghabiskan waktunya untuk menonton TV, tapi, karena tidak ada yang benar-benar menarik, Moon-yup pun memutuskan untuk berlatih di Battlefield kali ini saja. Jae-ho pun menerima alasannya, tapi dia mempertanyakan, kenapa dia juga harus ikut. Dengan santainya Moon-yup menjawab, tidak adil jika hanya dia yang mati, dan satu-satunya yang bisa aku pukul hanya Baek Hyeon, sepertinya aku membutuhkanmu. Jae-ho yang mendengarnya kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Moon-yup pun berkata, mulai besok, kita akan berlatih dengan sungguh-sungguh, sampai tubuhmu tak mampu berdiri lagi. Baek Jae-ho. Shin pun beralih pada Ketua Jin, yang memikirkan syarat yang diberikan Moon-yup padanya. Moon-yup mengajukan 2 syarat, agar dia bisa tampil di pertandingan amal tersebut. Syarat pertama, Moon-yup meminta agar dia ditempatkan di tim yang sama dengan Baek Hyeon, karena meskipun itu hanya VR, Moon-yup tak ingin menghabisinya. Syarat kedua, biarkan Jae-ho bergabung dengannya. Ketua Jin menyadari, jika 2 dari ke-7 pahlawan bergabung, maka, dia yakin, para sponsor akan berdatangan. Keesokan harinya, semua media sosial dan media cetak pun gempar, karena duo legendaris akan kembali bergabung setelah 17 tahun, terlebih lagi, Baek Hyeon, bintang dari pertandingan sebelumnya pun akan bergabung dengan Baek Jae-ho dan Seo Moon-yup. Lalu, 1 minggu menjelang charity match, Moon-yup harus mendatangi Asosiasi Battlefield Korea untuk melakukan avatar test. Moon-yup pun disambut oleh pemimpin engineering Asosiasi Battlefield Korea, bernama Yo Hyeon-so, yang akan menemani dan mengarahkannya. Dan Tuan Yo pun memperkenalkan, Tuan Brown Tenor, dari Asosiasi Battlefield Dunia, yang akan menjadi pengawas pada tes kali ini. Moon-yup pun bertanya, bukankah dulu aku sudah melakukan tes, bahkan dia telah menghabisi Celebrum, bahkan bertarung melawan Walker, jadi, apa yang harus dilakukan lagi sekarang? Tuan Yo pun menjelaskan, bahwa dulu Moon-yup melakukan tes yang bahkan belum dia selesaikan. Untuk membuat sebuah avatar, asosiasi membutuhkan pengukuran kemampuan atletis para player, agar avatar nanti bisa bekerja dengan maksimal. Dan untuk membuat avatar dengan maksimal, asosiasi membutuhkan data yang akurat tentang kemampuan Seo Moon-yup. Mendengar penjelasan itu, Moon-yup terkesan, karena manusia sudah berkembang sejauh ini.
Tapi, Moon Yup menyadari sesuatu yang aneh, karena apa yang asosiasi lakukan saat ini, hanya seperti mereka menyalin peradaban underground, dan bahkan, Moon Yup mencurigai, sepertinya ada underworlder yang membantu mereka, mengingat rahasia yang sangat dijaga ketat oleh asosiasi dunia. Tapi, kalaupun itu benar, bagi Moon Yup, itu lebih baik baginya, dan dia berharap bisa bertemu dengan mereka secepatnya. Lalu, singkat cerita, pengukuran pun akan dimulai, dengan pengukuran dexterity dan aura milik Moon Yup, karena asosiasi harus mendapatkan data yang akurat, para instruktur berharap, Moon Yup melakukan yang terbaik. Dan tes pertama pun dimulai, yaitu tes strength, dengan cara, Moon Yup harus menarik alat di depannya, pengukurannya pun akan dimulai, setelah Moon Yup menarik tuasnya. Moon Yup pun menariknya, dan Moon Yup melakukannya berkali-kali, sampai hasil maksimal yang didapatkan oleh para instruktur. Setelah menyelesaikan tes strength, dengan hasil yang standar, Moon Yup pun berniat melanjutkan ke tes selanjutnya, namun, menurut Tuan Yo, untuk ukuran pemimpin para pahlawan, Tuan Yo tak mengira, jika strength-nya hanya berada di rata-rata saja. Dan selanjutnya, untuk melihat dexterity dari Moon Yup, tes selanjutnya adalah, Moon Yup harus menekan tombol kiri dan kanannya, sampai sinyal dibunyikan, dan diindikasikan untuk berhenti. Moon Yup pun mencoba sedikit fokus, dan bergerak cepat menekan tombolnya secara bergantian, dan tentunya, itu membuat para instruktur terkejut, karena dexterity setinggi ini berasal dari seorang tanker. Sesaat kemudian, tes pun selesai dan Moon Yup menanyakan berapa skor yang dia dapatkan. Dan ternyata skor yang dia dapatkan adalah 963, nilai yang sangat luar biasa bagi seorang tanker, yang biasanya bergerak sangat lambat. Namun, Moon Yup tidak puas, dan dia sangat yakin, bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi, dan terbukti, di saat dia mengulangi tesnya, skor yang dia dapatkan semakin bertambah, dan lagi-lagi, itu membuat para instruktur sangat terkejut dengan kekuatan yang di luar ekspektasi itu. Moon Yup menanyakan lagi, berapa skor yang dia dapatkan sekarang, dan Tuan Yo pun mengatakan, jika sekarang skor yang dia dapatkan adalah 970, lebih tinggi dari tes pertama. Lalu, Moon Yup pun bertanya, berapa skor tertinggi saat ini? Tuan Yo pun berkata, ada sebuah kejadian, di mana seseorang berhasil mendapatkan 1007 poin, pada tes fisik internal. Moon Yup pun berkata, apa itu Nathan Bernard? Jeho memperlihatkan beberapa video, karena aku akan menghadiri charity match, aku melihatnya di dalam video itu. Aku penasaran, karena katanya dia secepat Jeho di saat masa kejayaannya dulu. Baiklah kalau begitu, kita lakukan pengukuran sekali lagi, aku akan menargetkan 975, ucap Moon Yup. Moon Yup pun mencoba untuk lebih fokus, dan mengumpulkan kekuatannya, karena untuk beberapa alasan kondisinya saat ini, sangat amat baik. Dan saat Moon Yup sudah benar-benar siap, dia pun langsung bergerak dengan sangat cepat, jauh melebihi kecepatan sebelumnya, dan itu membuat para instruktur, bahkan Jeho sendiri, yang mengenal Moon Yup sangat lama, terkejut dengan kekuatan yang tak masuk akal ini. Dan saat pengukuran sudah berakhir, Moon Yup pun bertanya, berapa skornya saat ini, karena dia yakin, jika dia telah bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jeho dan para instruktur pun berkata, dengan raut muka yang masih terkejut, jika skor yang dia dapatkan sekarang, adalah 1007 poin, skornya sama dengan Nathan Bernard, seorang superhuman tercepat di dunia. Moon Yup yang mendengarnya sedikit kaget, karena skornya bisa sama dengan Nathan Bernard. Dan karena hasil yang di luar dugaan ini, Moon Yup pun memutuskan untuk mengulangi tes strength sekali lagi, dan berkata, bahwa dia ingin mencoba sesuatu. Dan saat tes strength pun dilakukan kembali, Moon Yup berusaha lebih fokus lagi, dan langsung menarik tuasnya, sekuat yang dia bisa. Dan sesuai dugaan, nomor atau poin yang didapatkan Moon Yup, sekarang bertambah jauh lebih banyak, daripada saat pertama kali dia melakukan tes, dan Moon Yup pun merasakan suatu perasaan yang tidak asing, perasaan seperti, saat dia dulu, perasaan putus asa, karena harus bertarung sendirian di final dungeon. Ketika dia menunjukkan tingkat fokus seorang superhuman yang diambang kematian, willpower-nya yang melampaui batasan kemampuan seorang manusia, bisa memperkuat kemampuannya yang lain. Akan tetapi, niatan bertarungnya sudah hampir tidak ada, tapi, dengan willpower dan immortal,
dia bisa menjadi sangat kuat. Moon Yup merasakan, seperti dia ditakdirkan untuk memasuki battlefield. Dan tes yang terakhir, para instruktur akan mengukur stat auranya menggunakan orb. Moon Yup hanya perlu menempelkan tangannya pada orb itu, dan mengalirkan aura sebanyak-banyaknya, dan orb itu akan berubah warna. Dalam hati, Moon Yup berkata, stat auraku pada saat pertama membangkitkan Eyes of Analysis, hanya 97, untuk memperoleh 4 poin sisanya, aku bermeditasi, dengan teknik pernafasan, dan aku banyak mengalami masalah setelahnya. Dan saat Moon Yup mengalirkan auranya, para instruktur berkata, bahwa stat auranya terus-menerus naik, dan bertambah sangat banyak. Meskipun begitu, stat aura miliknya adalah 100, stat aura tertinggi yang pernah dimiliki manusia, dan pada saat akhir pengukuran aura telah selesai, para instruktur kembali dibuat tercengang, karena total stat aura milik Moon Yup adalah 1030, dan itu adalah skor tertinggi yang pernah ada di peradaban manusia. Oke, sekian dulu dari Mimin, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oh iya, dan buat kelancaran videonya, bolehlah ya, buat teman-teman yang mau ngasih buat kopi, linknya ada di deskripsi, dan terima kasih telah menonton.